Oke, Abang, Kalisa dan semuanya, ini kan tadi bisa kita saksikan ya, telah dimulainya sidang perdata, tetapi persidangan ini terpaksa harus ditunda karena pihak sebelah, bisa dibilang pihak PRK tidak datang. Gimana nih Bang, bisa dibilang tuh dari kemarin pihak sana bilang bahwa ingin datang, ingin menepati janji, tetapi hingga yang kita ketahui tidak terjadi. Mungkin seperti apa Bang? Ya, kita tadi memang sudah sampai di Pengadilan Negeri Bandung jam 8 lewat sedikit ya. Kita sebagai warga negara yang baik, Lisa telah mengikuti aturan hukum. Namun sampai dengan persidangan sudah dibuka lewat dari jam 10, pihak tergugat yaitu Bapak Ridwan Kamil dan tim kuasa hukumnya belum juga muncul di persidangan, di mana persidangan penuh dengan hadirin dan juga para pengunjung. Selanjutnya majelis hakim sempat menunda persidangan tersebut kurang lebih 20 menit karena ada informasi bahwa pihak tergugat akan hadir. Maka persidangan diskors 20 menit, namun sampai selesai 20 menit itu tergugat Pak Ridwan Kamil tidak muncul-muncul juga. Akhirnya persidangan ditunda sampai dengan tanggal 28 Mei ini. Dan kemudian tergugat akan dipanggil oleh pengadilan kemudian. Begitu. Oke, mungkin kalau dari Kalisa gimana nih Kalisa, bisa dibilang kan pihak sana kemarin sudah menyatakan bahwa akan kesiapannya untuk hadir, tapi tidak ditepati janjinya. Gimana nih Kak? Nggak apa-apa, kecewa aja sih gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, hitung jalan ke Bandung, refresh dan makan siang bersama ini tim kuasa hukum aku yang udah support sampai saat ini. Gitu aja. Kak, kemarin juga kan lagi ramai juga dirimu selalu disebut-sebutkan sudah menjadi TSK begitu. Mohon maaf ya, lagi ramai di sana gitu. Itu bagaimana orang surat panggilan juga belum ada. Oke. Oh iya, masalah yang beredar rumor bahwa Lisa Mariana klien kami sudah TSK dan akan dipanggil dengan upaya paksa, yaitu sepertinya rekan-rekan yang menyampaikan itu gegabah ya. Karena saya sendiri sudah bolak-balik ke Mabes untuk menanyakan itu, sampai sekarang belum ada surat panggilan. Bahkan kami dari tim kuasa hukum, saya sendiri bertua di anggota PH dengan Bapak John sudah mengirimkan surat, mengantarkan surat langsung ke Barreskrim, ke Mabes, langsung kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap tes DNA atas bayi Lisa Mariana dan juga kepada terlapor dan juga kepada pelapor sendiri ya. Jangan salah ya, kepolisian itu bukan hanya perlindungan terhadap pelapor, termasuk juga perlindungan terhadap terlapor. Kami percaya bahwa nanti apabila perkara di Mabes akan berjalan, maka untuk memulihkan nama baik daripada Pak RK sendiri tentu harus siap untuk tes DNA. Nah, apapun segala macam di media sosial yang mengatakan bahwa laporan Bapak RK terhadap Lisa Mariana di Mabes adalah pencemaran nama baik, adalah itu tidak berdiri sendiri gitu. Itu terkait dengan cerita Lisa Mariana. Nah, sekarang untuk memulihkan nama baik Pak RK ya harusnya sudilah untuk segera melakukan tes DNA, dan di sini Lisa Mariana juga siap untuk tes DNA beserta dengan bayinya. Itu aja. Jadi kami ulangi sekali lagi, saya sendiri bertua di anggota PA beserta dengan Pak John sudah ke Markas Besar Republik Indonesia mengajukan surat permohonan perlindungan hukum langsung kepada Kapolri dan juga kepada Pak Propam dan juga kepada Warsidik. Kami mohon perlindungan hukum untuk pemeriksaan tes DNA atas bayi yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Nah, apabila benar tes DNA ini sudah keluar termasuk Pak Ridwan Kamil, tentu permasalahan ini akan jelas, clear, dan terang untuk menerima konsekuensi hukumnya masing-masing. Ya, kurang lebih begitu. Mungkin respon dari Barreskrim atau Kapolri sendiri seperti apa? Sudah ada tanggapan belum sih perihal permintaan atau permohonan dari pihak Kalisa sendiri? Ya gimana ada tanggapan, kita pun belum dipanggil, kita tunggu aja panggilannya. Semua orang kan berhak mengajukan permohonan perlindungan hukum, semua orang juga berhak melaporkan baik perdata maupun pidana. Hak daripada Pak Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik di Mabes, ya hak dari
Lisa Mariana juga untuk menggugat haknya di Pengadilan Negeri Bandung saat ini. Ini kami baru pulang dari sidang. Namun nyatanya kita kan menganut ajas hukum equality before the law. Sebagai seorang bapak mantan pejabat Gubernur Jawa Barat, tentu beliau kan memahami itu. Nah, Lisa Mariana berhak untuk mengajukan gugatan dan dia sudah datang, namun ya mereka melaporkan di Mabes, mereka tidak datang. Sebenarnya kalau datang mereka dimediasi kan jelas ya, bisa duduk bersama ya. Persidangan itu dalam fase pertama itu kan tadi hanya sebenarnya pemeriksaan legalitas ya. Selanjutnya majelis akan mempertanyakan, menyalahkan para pihak untuk mediasi. Kita ini sebenarnya dalam lindungan hukum sudah melakukan upaya hukum yang terbaik, seperti bagaimana waktu itu rekan dari kuasa hukum daripada Pak RK mengatakan lebih bermartabat melakukan upaya hukum. Nah, kami sekarang tim kuasa hukum dari Lisa Mariana sudah melakukan permintaan rekan-rekan tersebut, di mana sekiranya memang semua saling beritikat baik, para prinsipal ini tentu dapat dalam acara mediasi di pengadilan tadi. Mediasi ini tentu di ruang tertutup. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk sampai saat ini kami menjelaskan bahwa surat panggilan dari Mabes belum pernah diterima oleh Lisa Mariana. Udah pernah belum? Belum Pernah ya. Sampai Tiap saat hari dicek. Belum ada. Tapi bisa dibilang tuh dengan surat tersebut yang bisa dibilang belum sampai ke Kalisa, tetapi ada beberapa pihak yang menyebutkan Lisa akan dipanggil minggu ini, akan dipanggil hari ini. Itu gimana nih Bang dan Ibu melihatnya? Apalagi kan bisa dibilang kan surat belum ada, tetapi sudah ada woro-woro ya, Ya, istilahnya. ya, terima kasih. Yang menyatakan itu tentu yang nggak mengerti hukum. Seperti yang Pak Jonathan bilang, baca-baca hukum dulu. Kalau rumor yang beredar akan dipanggil. Saya sama-sama mengetahui yang berhak untuk memanggil itu bukan yang berbicara itu kan. Yang berhak untuk memanggil adalah penyidik yang ditunjuk untuk memeriksa perkara laporan pencemaran nama baik dari Pak RK tersebut. Dan saya sendiri sudah berapa kali ke Mabes untuk mempertanyakan dan memperjelas itu demi kepentingan hukum klien kami. Tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi yang dinamakan surat panggilan, yang dinamakan akan ditunjuk menjadi tersangka, itu belum ada. Dan dia katakan lagi upaya paksa. Loh, kenapa harus pakai upaya paksa? Dan juga kenapa harus pakai dipanggil paksa? Orang kita siap kok. Ya, itu saya. mungkin saya tambahan, pada intinya tokoh-tokoh tersebut yang berbicara yang bukan kapasitasnya itu sudah salah, karena nggak boleh kita mendahului dari proses yang berjalan oleh penyidikan, karena semua itu kapasitasnya adalah di kepolisian yang berhak untuk berbicara seperti apa perkembangannya dalam perkara masalah di Barreskrim. Makanya saya pasti akan membuat nanti mereka itu terima konsekuensi hukumnya yang jelas gitu. Jangan asal bicara, itu aja sih. Bang, ini kan dari sidang pertama ini kan sudah tidak hadir Pak RK. Kalau memang misalkan nanti sidang-sidang selanjutnya juga tidak hadir, berarti ada kemungkinan Kak Lisa akan menang dalam sidang perdata yang diajukan saat ini, atau bagaimana Bang? Kalau masalah itu ya kita lihat aja ke depan. Kita tuh nggak pernah dari dulu tuh tebak-tebakan. Oke. Jadi ya hari ini tidak hadir kita sangat kecewa. Kenapa? Karena kan yang digemur-gemurkan kan harus lebih martabat dan siap hadir kalau sudah ada panggilan resmi dari pengadilan. Kebetulan tadi dari pihak pengadilan itu sudah mengirim surat dan sudah diterima, tapi kita juga nggak mengerti kenapa nggak bisa hadir. Ya mudah-mudahan ya kedepannya bisa lebih hadir lah, supaya kan terang benerang. Katanya kan di sini mencari keadilan bersama-sama nih, untuk mencari kebenaran. Seharusnya ya beliau-beliau bisa hadir lah kalau emang kita mencari kebenaran, kan itu aja sih. Bahkan tadi sempat majelis hakim menskors pengadilan bahwa informasi dari pihak tergugat, yaitu dari Pak RK dan tim kuasa hukumnya, menyatakan akan hadir. Jadi persidangan diskors 20 menit menunggu kehadiran mereka. Namun ditunggu sampai persidangan ditutup, mereka tidak hadir. Nah, dalam hal ini boleh dikata siapa yang nggak mau datang menghadiri pengadilan? Ya, pihak yang mana yang tidak datang? Iya. Lisa Mariana jauh-jauh loh, ya dari Jakarta tadi sudah berangkat, ya. Dan kita juga semua kan menghormati pengadilan ya. Dan kita juga akan menghormati
Mabes, Markas Besar Republik Indonesia. Dan kami yakin kepolisian adalah pelindung juga terlapor. Kepolisian itu bukan hanya perlindungan terhadap pelapor. Kepolisian Republik Indonesia, dan kita percaya bahwa kepolisian kita berpihak juga kepada terlapor. Bukan karena pelapor lantas semua benar. Kita buktikan dengan tes DNA. Semua akan terjawab clear, jelas dan terang. Jadi tidak banyak lagi prediksi ini dipanggil upaya hukum, tersangka. Semua akan menerima konsekuensinya ke depan. Oke Bang, ini kan nggak cuman dari pihak RK, dari ingin melakukan tes DNA juga Bang. Gimana tuh Bang? Kalau permasalahan itu nggak masuk di hitungan kita dari awal. Kita terfokus perkara ini adalah masalah LM dan RK gitu. Dan makanya kami juga kan menunggu nanti seperti apa panggilan di Bareskrim. Kita itu akan menunjukkan bukti-bukti baru dan akan menyiapkan saksi yang bisa bertanggung jawab dengan skema apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh tersebut. Makanya saya bilang ya berbijaklah untuk berbicara gitu. Hati-hati, awas got, itu aja. Kalisa, kemarin lagi ramai pihak sana juga kan sempat ada statement kamu kan katanya lagi ramai juga yang soal suap menyuap saksi katanya gitu. Lalu ditanggapi oleh pihak sana. Ya itu buktinya nanti ada. Oke. Ada nanti. Apa mungkin karena sikap kekecewaan kamu tentang Enggak, jadi orang itu benar-benar meminta perlindungan ke saya. Oke. Iya, karena merasa diancam oleh pihaknya si siapa? RV. Berarti akhirnya kamu karena kasihan melihat beliau merasa tertekan dan ada mungkin dari Dia pihak cerita lain. semua, Mbak. Oke. Ya, dan buktinya ada ya. Nanti itu pembuktian itu kan di Bareskrim semua nanti diuji gitu. Ya itu hanya kisi-kisi yang kita kasih tahu itu. Yang jelas ya semua ada konsekuensi hukumnya, ya berani bertanggung jawab aja ke depan sih, itu aja. Jadi bukan cuman ngomong-ngomong, kita ini dari dulu menanganin perkara LM ini kita sudah analisa semua dari bukti, dari saksi, makanya kita nggak banyak bicara yang mengada-ngada ataupun tebak-tebakan. Ya, itu aja. Oke, ada lagi atau? Oke. Mungkin Kalisa hari ini datang pagi-pagi juga ditemani oleh keluarga besar juga nggak sih Kak? Enggak, di rumah. Semua di rumah, jadi dari tim kuasa hukum aku aja yang ini. Hadir. Yang hadir. Support dari keluarga nih, dirimu Support. jalan sendiri ke sini mungkin seperti apa, Kak? Supportnya berbentuk doa tentunya. Gitu. Kan dari kuasa hukumnya juga full support Full semuanya. support, sangat full support. Tapi tadi pada saat awal mula sebelum dimulainya persidangan sempat ada rasa tegang gak sih? Atau nervous gitu Kak? Kalau nervous mungkin iya ya, karena rame ya, terbuka ya sidangnya. Ya, tapi kan banyak nasihat nih dari tante, dari Abang John, dari kakak-kakak semuanya. Pokoknya dari tim kuasa hukum sangat support, jadinya ya sudah gitu. Nervous itu hilang. Nervousnya hilang. Gitu. Kamu kan terlihat santai, terlihat maksudnya tidak menyerahkan semua dan akhirnya banyak support yang mendukung semua perjalanan kamu. Ya, akan yakin nggak nanti ke depannya bahwa oke, gue kayaknya bakal bisa nanti menang nih untuk menghadapi pihak sana karena kamu cukup bukti. Gitu. Iya, harus yakin dong. Karena kita kan berbicara berdasarkan bukti. Bukan bukti-bukti yang kesaksian palsu yang dibayar-bayar itulah. Itu nanti ya. Oke. Oke, udah cukup ya? Itu ya. Cukup ya? Terima kasih ya. Ya.